الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islami Twinda bersama guru-guru kita. Ada Ustadz Maulana, ada Habib Usman dan juga ada Ustadz Syah, Masya Allah. Ada Mas Fadli. Dan ada saya yang bawain acara, Masya Allah, alhamdulillah ya hari ini kita ketemu, mudah-mudahan yang di rumah dalam keadaan sehat. Yang lagi kesusahan mudah-mudahan diberikan jalan untuk diberikan jadi kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sekarang nih buat jamaah Islami Twinda yang ada di rumah, sebelum kita mulai pembahasan ini, saya coba mengajak jamaah yang ada di rumah untuk melihat terlebih dahulu ada sebuah artikel yang berikut ini. Oke, ini dia artikelnya ya. Di belakang saya mana nih? Oh ini dia nih. Ya saya ya. Ahmad Fadli, ya kaget saya ngeliat tampang sendiri. Biasakan sholat berjamaah dengan anak walaupun di tengah suasana liburan. Ini Masya Allah, ganteng banget sih ya sih itu. Ya Allah. Aneh gak kenalin loh sebelah kiri baju hitam. Iya mana itu? Itu ya tampan ya. Seneng banget kayaknya. Itu mungkin Gak usah, itu Ustadz mungkin Maulana gak usah gitu dong. padlan. Apa? Itu padlan Orang itu. jelas-jelas. Enggak, aneh beneran loh. Yang kiri tuh gak kayak ente. Masa itu kiri apa Tanya kanan? aja, Kiri, yang tanya kiri. sama jamaah. Oh kiri kamera tuh cewek. Iya gimana? Coba ini kita lanjut lagi ya. Ya yang namanya sholat itu tiangnya agama. Dan Masya Allah. Jadi sesibuk apapun kita ya kita usahakan atau kita haruskan wajibkan diri kita itu untuk tetap sholat. Dan menjalankan yang namanya ibadah. Memang yang namanya ibadah ini godaannya banyak. Pahalanya juga besar. Makanya godaannya juga gak sembarangan nih. Jadi terus digosok terus kita supaya kita lalai. Masalah waktu ataupun sampai lewat sama sekali tidak menjalankan sholat. Dan kalau kita tahu bocorannya nih insya Allah buat jamaah yang ada di rumah nih langsung kayaknya bersegera untuk yang namanya sholat. Nah hari ini kita mau bahas sama guru-guru kita bersama Ustadz Maulana, Ustadz Habib Usman dan juga Ustadz Syam ya. Kita membahas tentang tema amalan ketagihan sholat. Alhamdulillah. Bisa diulang tadi nama-nama kami? Amalan ketagihan sholat. Alhamdulillah. Itu bukan nama, bukan nama. judul, Ustadz Maulana, bukan tema. Habib Usman, Ustadz Syam. Ada masalah Pak? kita langsung bahas yang pertama nih. Katanya ada yang dapat membuat ketagihan sholat ini bahkan saat azan berkumandang. Kita tuh udah tergesa-gesa pengen buru-buru sholat. Masya Allah. Amalan apa Ustadz Maulana? Mohon izin penjelasannya. Baik, makasih Mas Fadli yang luar biasa yang tadi sudah ada tayangannya di artikel sebagai orang yang berjamaah dalam sholatnya. Gak usah sirik deh. Gak. Sasa. Ustadz beda ngomongnya. Ustadz. Tadi sama Fadli gimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Hari ini kita membahas tentang sholat. Dan pentingnya sholat. Dan alhamdulillah bagaimana kita bisa ketagihan untuk sholat. Masya Allah. Menikmati sholat. Berada dalam kenikmatan ibadah. Merasakan manisnya iman.
itulah salat. Berdialog dengan Allah lewat salat. Mengadukan permasalahan kita lewat salat. Dan menariknya tema hari ini tentang, mau tahu? Mau tahu? Amalan agar kita bisa ketagihan salat. Salah satunya yang kita angkat adalah ketika azan berkumandang. Ustaz Sam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan itu datang. Dengarkan panggilan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terpanggilkah kita dengan suara itu? Asyhadu an la ilaha illallah. Mengaku bersahadatkah kita? Kalau kita memang ada sahadat di dalam diri kita, kita bersahadat mengakui diri kita adalah muslim, sadarkan akan kewajiban kita. Sadarkan akan kewajiban kita. Di akhir daripada azan, La ilaha illallah. semoga kalimat inilah yang terakhir yang kita akan ucapkan. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah dahalal jannah, maka akan masuk ke dalam surga. Ketahuilah, ingatkan, sadarkan akan kewajiban, ingatkan akan umur kita. Masih ketemukah kita dengan suara azan berikutnya? Yakinkah kita akan bisa mendengarkan suara azan berikutnya? Untuk itu, persiapkanlah bekal-bekal kita. Ayo, getarkan hati kita mendengarkan panggilan azan. Bukan meninggalkan panggilan azan. Bukan malah mengabaikan panggilan azan. Ketahuilah, azan berkumandang agar kita bisa mendapatkan keselamatan. Hayyalal shalah, hayyalal falah. Mari meraih kemenangan. Mari meraih kemenangan. Meraih kemenangan itu dengan mendatangi salat, mendirikan salat. Maka kita akan ketagihan untuk salat diawali dengan panggilan suara azan. Masya Allah, luar biasa. Tapi tadi kenapa nggak azan sendiri aja sih, harus nyuruh Ustaz Syam? Kameranya kan bingung. Supaya bolak-balik. gini, supaya kedengarannya Oh gimana bagus. gitu. Oh ngeles aja. Emang kenapa sih suaranya nggak bagus? Coba mau dengar saya azan? Enggak, udah lewat. Ya kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Ini Masya Allah. Makasih Ustaz Maulana. Masya Allahu Allah. Akbar, Allahu Akbar. Wih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap ya, tetap unjuk rasa. Unjuk rasa. Ya, unjuk kemampuan maksudnya. Sekarang kita lanjut lagi. Tadi kan kalau kita mendengarkan azan berkumandang ini, kalau dijelaskan tadi untuk berbicara kepada diri kita sendiri. Ustaz Nasihati Maulana. diri kita. Makanya Menasihati. suara azan itu dijawab. Allahu Nah. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi bukan hanya dijawab, tapi memenuhi panggilan itu. Masya Allah. Nah sekarang kita Ada lanjutnya tiga nih. panggilan. Ada tiga panggilan. Apaan? Panggilan sholat, Heeh. panggilan ibadah haji, Oke. dan panggilan ke Rahmatullah. ke rahmatullah. Masya Jadi Allah. panggilan aku panggilan sholat, panggilan ke tanah suci. Panggilan kerahmatullah lewat. Jangan gitu. Aku dilewatkan Udah, arah kita mau lewat lanjut diri. nih. Ya, ini kita bicara masalah tentang azan berkumandang. Tadi dijelaskan Ustaz Maulana berbicara kepada diri sendiri. Nah sekarang kita juga harus katanya nih selain berbicara kepada diri sendiri, membawa pikiran kita juga nih ketika azan berkumandang. Nah pertanyaannya nih Bib, wah langsung saya nengok. Pikiran yang seperti apa yang harus kita bawa pada saat azan berkumandang Bib? Silakan Bib, tafadhol. Afwan Mas Fadli, Iya. Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Yallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari wa sahri ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita
dan bisa diamalkan untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, insya Allah mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini menarik. Azan ini merupakan panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar azan, sentuhlah hati kita, sentuhlah jiwa kita. Untuk apa? Untuk bersegera dalam melaksanakan sholat. Banyak di antara kita yang dimana dengar azan cuek, dengar azan masa bodoh, yang lagi main game, yang lagi ngobrol, yang lagi kerja, yang lagi ini itu dan lain sebagainya, dia mencuekkan waktu azan. Sehingga apa? Akhirnya dia nggak sholat. Apabila kita sulit untuk sholat, ajak bicara diri kita, sentuh hati kita, melayangkan pikiran kita, bahwasanya sholat ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi diri kita untuk sholat. Karena apa? Tadi Ustadz Maulana bilang, hayya ala sholah, hayya ala falah. Kalau kita sholat kita mendapatkan kemenangan. Kalau kita sholat kita akan sukses. Kalau kita sholat kita akan berhasil. Kalau kita sholat kita akan selamat. Kalau kita sholat nanti masalah kita dibantu oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45-46. Wasta'inu bisabri wa salah. Wa innaha lakabiratun ilal khasiin. Alladzina yazununa annahum mulaq rabbihim. Wa annahum ilahi raji'un. Bahwasanya sholat itu sulit. Sholat itu susah. Kecuali mereka orang-orang yang khusyuk. Karena apa? Sholat akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat berarti itu adalah pertolongan Allah yang akan datang pada diri kita. Kalau kita sholatnya benar, sholatnya rajin, pertolongan akan datang kepada kita. Sholatnya berjamaah sama keluarganya, kumpul bareng-bareng ke masjid, ke musola, Allah akan tolong kita. Kita sholat apa lagi? Mengingatkan satu dengan yang lainnya, Allah tolong kita. Tapi ingat, sholat itu susah. Mereka orang yang khusyuklah yang selamat. Alladzina yazunnu annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka ingat kepada Allah. Mereka ingat kepada Allah, yakin besok dia akan meninggal. Atau kita nggak tahu kapan kita akan mati. Kalau dia yakin besok akan mati atau lusa dia akan mati, dia akan segera buru-buru dia sholat. Karena apa? Ya laitani qaddamtu li hayati. Banyak orang yang dimana dia hidup, hidup di dunia ini nggak mengerti dan nggak paham. Orang yang meninggal di alam akhirat sana, mereka meninggal pulang ke rahmatullah. Mereka pengen kembali lagi ke dunia walaupun 1 hari, walaupun 1 jam, walaupun 10 menit. Bertobat minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan nasuha dan lain sebagainya. Kita ini mumpung masih ada di dunia, bertobat minta ampunan kepada Allah. Sholat yang benar, rangsang hati dan jiwa kita. Ya Allah, kalau saya nggak sholat, saya nggak ibadah, celaka saya, binasa saya, hancur saya. Ya Allah, kalau saya nggak sholat, kehidupan yang saya alami di dunia ini tidak ada yang namanya keberkahan. Tidak ada yang namanya kenikmatan. Tidak ada yang namanya pertolongan Allah datang pada diri kita. Sholat yang benar, ibadah yang benar. Waktu azan ingat akan mati. Ya Allah, saya besok pasti mati. Saya dicabut nyawa olehmu ya Allah. Saya tobat dan nasuha, minta ampunan kepadamu ya Allah. Iya, jadi kita ada pentingnya juga bisa memaknai apa sih artinya panggilan dari azan itu ya. Setelah kita tadi memanggil berbicara dengan diri sendiri, kita renungkan ternyata maknanya itu bagus banget. Kalau kita sholat, kita menang insya Allah. Kalau kita menang berarti kita masuk surga insya Allah. Ini Masya Allah dan luar biasa. ketika terdengar suara azan, otomatis kita memperbaharui syahadat kita. Allah, benar. Memperbaharui syahadat kita. Benar. Dan ini kita lanjut lagi nih. Terima kasih banyak Habib Usman atas penjelasannya ya. Kita bicara masalah tentang hal yang berikutnya ini adalah berkaitan dengan menjaga sesuatu. Nah ini jadi pertanyaan, apa yang perlu dijaga supaya kita bisa ketagihan sholat? Ini Ustaz Syam, mohon izin penjelasannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Habib Ustaz Maulana Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Dalam sebuah riwayat kuncinya surga adalah salat dan kuncinya salat adalah wudunya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka subhanallah, tidak mungkinlah seorang bisa melaksanakan salat, bisa menjaga salatnya, bisa ketagihan salatnya sedangkan tidak melaksanakan syarat sah wudu, syarat sah salatnya, yakni salah satunya bersih daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Dan subhanallah, hebatnya ulama kita nih, termasuk diantaranya Syafi'i mengatakan bahwasanya lebih utama orang yang menunda salat karena dia nunggu air untuk berwudu dibandingkan orang yang segera sholat dengan tayamum.
Waduh subhanallah, saking pentingnya yakni berwudu di dalam kehidupan kita. Lalu ternyata apakah wudu ini bisa membuat atau termasuk amalan membuat orang ketagihan sholat? Betul. Kenapa? Karena ternyata keutamaan wudu yang pertama, siapa yang menjaga wudunya lalu dia tertidur dan dia meninggal dunia pada dalam tidurnya, maka dia termasuk orang yang mati syahid. Subhanallah, syahid akhirah. Kenapa dia syahid? Karena ternyata dia menjaga wudunya sebelum dia berangkat kepada tempat tidurnya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang menjaga wudunya sehingga menetes, orang menyempurnakan wudunya, menetes air tersebut dari bawah kukunya, diampuni pula dosanya, keluar pula dari tubuhnya dosa-dosanya sampai menetes juga dari bawah kuku-kukunya. Maka subhanallah, diampuni dosa, digolongkan mati syahid dan termasuk yang paling utama. Kenapa? Salah satu sahabat baginda Nabi SAW yang pernah dipertanyakan oleh Rasulullah SAW yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu warda. Beliau ternyata ketika Nabi SAW bermi'raj, ya, mendengarkan suara terompah di dalam surga, suara langkah kaki di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanyakan, suara terompah siapakah itu? Ternyata itu adalah jejak kaki atau langkah kakinya seorang muadzin, seorang Bilal. Lalu ditanyakan oleh baginda Nabi SAW, apa amalanmu Bilal yang orang lain tidak ketahui sehingga aku mendengar suara sendalmu di surga? Maka kata Bilal, saya senantiasa menjaga wudhu saya ya Rasulullah, dan setiap saya selesai menjaga wudhu, setiap saya selesai wudhu, maka saya laksanakan 2 rakaat sholat sunnah. Dan subhanallah, ini adalah orang yang khusyuk sholatnya disebabkan karena menjaga wudhunya. Banyak di antara guru-guru kita mengajarkan bagaimana sih caranya supaya bisa khusyuk sholatnya. Salah satunya adalah dengan khusyuk itu dimulai daripada ketika kita bersuci. Ada orang yang berwudhu buru-buru, bagaimana mungkin dia bisa khusyuk dalam sholatnya? Padahal dalam wudhu itu bisa dimulai dengan kekhusyuan. Bagaimana guru kita mengajarkan ketika mencuci tangan, berdoa semoga tangan ini yang menerima catatan amal tangan kanan, ketika mencuci wajah kita, ketika mencuci kaki kita, maka subhanallah dimulai daripada wudhu. Khusyuk itu dimulai daripada wudhu seseorang. Kisah diantaranya Imam Abu Hanifah itu pernah beliau masuk ke dalam masjid. Ketika beliau masuk ke dalam masjid, beliau mengkaji satu hadis. Ketika beliau mengkaji satu hadis dari habis Isya, akhirnya ada orang yang masuk masjid. Kata Imam Abu Hanifah, kenapa kau masuk masjid tengah malam seperti ini? Dia bertanya, apa kata orang tersebut? Wahai Imam, engkau yang kelamaan berdiri, ini sudah masuk waktu subuh. Subhanallah. Jadi beliau tidak batal-batal wudhunya sampai masuk waktu subuh. Lihat bagaimana para ulama menjaga wudhunya, yakni untuk apa? Untuk juga menjaga daripada sholatnya. Benar Allah banget. Ta'ala Tapi bener sih kita ngerasain pada saat kita punya wudhu gitu ya kan. Gampang kita tahan. sholat. Jadi kita pengen buru-buru sholat gitu. Takut batal, sayang kan wudhunya gitu ya. Ini Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam udah mengingatkan. Tapi saya senang banget nih hari ini pembahasannya jemaah yang ada di rumah ya. Hal-hal yang bisa membuat kita ketagihan sholat. Kita pengen tanya sama Ustadz Maulana, pembahasan yang berikutnya apalagi yang menarik Ustadz Maulana? Baik, kita akan bahas tentang kamu harus malu. Kenapa harus malu? Saya nggak ngapa-ngapain kok saya malu. Saya kan nggak kecanduan obat. Saya juga sholatnya alhamdulillah. Malulah kamu. Malu kenapa? Kenapa ke Kapadokia? Hah? Ke Kapadokia? Kenapa? It's my dream. Emang kenapa? Kan pergi juga itu sama Ustadz Maulana. Oh iya Emang juga ya. siapa lagi? Oh itu kita mau Ustadz Maulana, malah istri saya belum ikut. Tapi waktu itu saya ke Kapadokia. 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 Kelamaan mulai Denny Koslet nih kalau kayak gini. Yang gak penting dibahas. Ya udah gini aja. Yang di rumah. Kapadokia waktu itu aku ngajakin kamu malah aku nggak mau. Tapi aku kan mau paksain ke sana. Udah Ustaz, kita iklan dulu aja gimana kita tenangkan diri kita. Nanti kita bahas lagi pembahasan yang berikutnya. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Ben aja suruh ngomong apa lagi.